Oke, selamat siang teman-teman. Di sini gue lagi sama Pandu dari TikTok. Jadi beberapa hari yang lalu, minggu lalu, beberapa minggu yang lalu, gue sama Pandu saling komen-komenan di Facebook. Mungkin kan enggak, kalau misalnya kita bikin acara bareng, workshop tentang TikTok Ads, karena gue niat banyak teman-teman yang penasaran, jadi gue lihat di grup di segala macam yang penasaran gimana sih iklan di TikTok gitu ya. Mm, Di sini sekarang ada Pandu, nanti ada beberapa pertanyaan yang mau gue tanya juga dari teman-teman juga gitu. siap, siap. Oke, lo sebelumnya kenalin dulu mungkin roles lo di TikTok apa ya, kira-kira ngapain sih TikTok, kerjaan lo di TikTok gitu. apa namanya? Iya, jadi gua sebagai leadnya SMB buat Indonesia. Jadi Hmm. ya menangani UKM ribuan UKM yang Nah, jadi advertiser di TikTok. Intinya bareng-bareng numbuhin bisnisnya mereka lah. Gitu gimana caranya supaya bisa lebih bertumbuh lagi gitu. oke. Intinya Kalau sih itu. sebenarnya gini, kalau tadi lo bilang bisnis lebih bertumbuh, apa sebenarnya gue mau jam ke ini aja sih sebenarnya. Kalau Mm-mm, udah banyak nggak sih teman-teman SMB atau UKM yang manfaatin mm-mm, platform TikTok ini, selain memang kalau TikTok kan, kalau ya gue pribadi niatnya kan ya terus terang aja gue kan nggak terlalu, belum terlalu intens lah ya dengan TikTok ini kan. mm-mm, Cuman gue niat TikTok ini kan kayak media yang pendorong viral gitu. Jadi apapun yang dibuat di mm-mm, TikTok, atau kemudian sekarang orang buat konten tuh karena filternya banyak, segala macam, efeknya banyak, tuh justru buat konten di TikTok gitu. Baru nanti dia share di mm-mm, platform sosial media yang lain gitu. mm-mm, Nah, itu benar, secara benar. kreatif ya. Tapi kalau secara memang ini Mm-mm, untuk bisnis itu menurut lo gimana sih gitu? mm-mm. Jadi kalau dari segi bisnis sendiri, sebenarnya kan bisa dibilang kalau TikTok itu salah satu mainstream channel nih Ya. yang dipakai sama users gitu kan di Indonesia dan di global juga gitu kan. Dan seperti yang kita tahu yang namanya purchase journey itu kan nggak pernah linear gitu, apalagi Ya. di hari-hari gini gitu kan. Dan apa namanya banyak touch point dan ya open aja gitu kan, pasti involve Google, pasti involve Facebook, Instagram, dan juga sekarang jadi involving TikTok juga nih gitu. Dan jadi kalau kita ngelihat sebenarnya peranannya kita itu jadi salah satu conversion drivernya juga nih dari bisnis-bisnis gitu, karena again tergantung dari bisnis model, tergantung dari conversion objektifnya apa. TikTok itu bisa jadi di lower funnel, bisa jadi di upper funnel gitu kan, ya Ah, beda-beda lah. Sama juga kan Google juga, contohnya kayak buat bisnis gue sendiri res gitu kan, gue jualan kain batik tulis, ya. Ya. itu Google yang biasanya bottom funnel itu actually malah upper funnel gitu kan, yang lebih visual medianya itu malah yang bottom funnel gitu. Jadi kira-kira gitu sih role-nya kalau kalau dalam mengembangkan bisnis. Kalau ini yang berapa UKM yang Hmm, udah kalau ah, ya kalau angka persisnya sih gue terus terang udah hmm, nggak bisa keep track karena udah ya. ribuan angkanya gitu, dan apa Oke, namanya setiap harinya itu nambah ratusan, jadi oke. banyak banget sebenarnya Oke, apa sih gitu. biasanya kebanyakan apa ya bisnis yang udah join di TikTok ini, apa mereka Uh, kategori Biasanya bisnisnya mereka lah. itu kalau yang di SMB ya, Hmm. kalau yang gede-gede ya kayak kita tahu lah kayak Tokopedia, Ya. Shopee, Lazada, terus Hmm. habis itu ya OVO gitu-gitu udah pada masuk of course, Ya. Gojek. Nah kalau yang di SMB itu kebanyakan mereka sifatnya online selling. Nah ada berapa yang mereka tuh punya brand sendiri, yang gede-gede banget itu biasanya punya brand sendiri. Hmm. Jadi salah satu yang klien paling gede itu jualan sabun, Sabun. uh, namanya kalau Hmm. pernah tahu. Mungkin Ya. ada teman-teman di komunitas yang jadi reseller juga, karena reseller banyak banget bro. Dan dia cerita sama gua sejak dia pakai TikTok, dia baru buka bisnisnya tuh Februari tahun ini. Terus habis itu by September pas gua ngobrol-ngobrol santai lah sama dia, dia habis operasi usus buntu, terus habis itu ya catch up aja sedikit, nanya keadaan dia, dia cerita gitu kan, per September kemarin tuh 200.000 pieces per bulan gara-gara TikTok gitu kan, itu gila banget sih menurut gue. Jadi semua budgetnya dipindahin semua sama dia sekarang ke TikTok Ke gitu. Jadi TikTok. Hmm. iya, jadi dan guess what, dia lokasi gitu kan. Jadi who knows gitu, ternyata yang gede itu malah sekarang dari sana gitu. Instead of gue expect-nya dari Jakarta atau Surabaya yang kota-kota gede lah gitu kan. Jadi apa namanya itu salah satu contohnya skincare. Jadi seperti yang kita tahu kan di masa pandemi ini consumer behavior itu kan berubah gitu Ya, res, ya, dan ya. um,
pas gue di Lazada sebelum sini itu kelihatan banget tuh yang apa namanya pergerakannya itu kan dari yang kategori biasanya laku banget month to month, apalagi pas payday, pas ada sale Iya. gede-gedean, uh, biasalah, consumer electronics itu kan langsung booming gitu kan, makeup sebagian besar dari GMV-nya marketplace gitu kan, dan itu berubah banget gitu. Jadi kategorinya shifting selama masa pandemi ini. Jadi yang salah satu yang lagi emang juara banget tuh salah satu skincare. F&B itu juga juara banget. Terus habis itu yang health related itu juga. Terus habis itu edukasi itu juga. Oke. Jadi kalau balik sedikit tadi, kalau yang si skincare tadi, berarti dia mainnya di bottom funnel gitu ya, artinya memang langsung jualan gitu ya. Kalau dia begitu, dan makin kesini sih dia makin main ke upper funnel sedikit, soalnya bottom funnelnya kan lama-lama kosong, maksudnya udah exhausted gitu kan, jadi dia masih isi lagi gitu pakai yang middle funnel. Oke, kalau gitu sebenarnya terus terang gue baru sign up ya, kalau bicara ini gue baru sign up dengan TikTok Ads. Gue belum, kalau kemarin secara sekilas gue baru buka dashboard, jadi gue belum ngutak-ngatik, tunggu sama lu aja lah kira-kira gitu, biar gue bisa langsung ini gitu, bisa langsung ini. Nah secara objektif campaign gitu, mirip nggak sih sama platform lain gitu, atau gimana sih TikTok itu cara kerjanya kira-kira secara umum aja lah, kira-kira seperti apa sih? Jadi kalau misalkan objektifnya itu mirip, walaupun belum bisa dibilang sudah selengkap mereka lah gitu kan, karena kan platformnya masih relatif baru, terus habis itu ya lagi develop terus, jadi belum selengkap itu. Nah kalau dari algoritmanya sendiri sebenarnya kan bisa dibilang mirip-mirip sih, Res gitu kan, cuma memang istilahnya itu detil-detilnya itu ada yang beda sedikit lah. Cuma komponen terbesarnya, jadi contoh kayak ad rank-nya itu juga kalau dari yang pengalaman gue pas di Facebook ya sebenarnya mirip-mirip juga gitu kan. Intinya adalah bid times performance, kira-kira gitulah. Nanti detailnya bisa dijelasin pas bootcamp. Terus kemudian sama juga kayak platform lain, ada periode di mana algoritma ini perlu belajar dulu istilahnya, terutama kalau misalkan akunnya baru gitu kan. Karena kalau akunnya baru ya yang paling dia bisa tahu ya dia ngambil approach agnostik lah gitu kan. Let's say akunnya ini sign up-nya let's say di Indonesia, ya udah bisnis di Indonesia roughly yang websitenya mirip-mirip itu average-nya berapa sih, terus ya udah dia akan mulai dari sana dulu gitu kan, karena dia nggak punya data gitu kan. Jadi dia berangkat dari asumsi berdasarkan average. Setelah dia dapat data, dia akumulasi data, terus kemudian dia akan melihat apakah ini di bawah average, di atas average, dan datanya persisnya itu berapa, sehingga dia bisa mencarikan audiens yang memang tertarik sama produk atau service yang dijual gitu kan. So konsep itu sih sebenarnya sama, cuma memang detil-detilnya itu ada yang beda. Jadi salah satunya nanti yang akan kita bisa bahas juga pas di bootcamp, rate of learning-nya itu di TikTok so far dari yang kita lihat bareng-bareng sama klien, dari yang gue experience sendiri, itu jauh lebih cepat. Artinya dua hal, satu learning-nya bisa, sample size yang diperlukan untuk learning itu lebih sedikit. Yang kedua agak jumpy, terutama di awal. Gitu. Jadi belum kayak langsung stabil banget lah gitu. Nah itu yang kita sebut learning phase, jadi butuh sampel sekitar 50 conversion di masa itu. Kayak ini mirip lah ya sama platform sebelah gitu ya, 50 conversion. Mirip. Berarti kalau bicara machine learning ini harus di feeding satu data yang cukup gitu ya, untuk misalnya kalau ada bilang 50 conversion, baru dia kemudian belajar cari audience yang memang most likely convert gitu ya. Kira-kira berarti ini hubungan dengan budget berarti ya? Betul. Nah, jadi of course. Ya kalau budget yang dibutuhkan itu berapa sih yang ideal gitu ya, relasinya dengan teman-teman kita mau bikin workshop, mau bikin bootcamp, itu berapa sih budget teman-teman misalnya untuk beriklan sehingga nanti bisa dapetin hasil gitu. Kadang kan kita nggak sabaran nih ya, baru nyoba sedikit, udah cabut, ini udah jelek aja gitu misalnya, apapun ya. Jadi gue lihat di platform apapun belum sabaran gitu ya, belum sabaran itu dalam artian si mesin ini belum dikasih informasi yang cukup gitu ya untuk cari yang convert. Teman-teman udah beberapa tuh yang udah nggak sabaran aja, udah wah ini mahal, udah ini apa gitu. Nah kalau di TikTok tuh gimana kayak mungkin best practice-nya lah gitu, secara budget itu seperti apa yang ideal misalnya untuk disiapkan teman-teman agar coba misalnya mau running di TikTok Ads.
Mhm. Jadi prinsipnya sebenarnya di sana kan dari yang gue bilang tadi sebenarnya ada at least satu aspek yaitu planning gitu kan. Nah, planningnya itu ya memang harus dilakukan nanti dari kita dari timnya TikTok bisa bantu juga untuk bantuin teman-teman supaya bisa planning juga nih. Ya, Jadi supaya nggak istilahnya jumpy itulah apa namanya kayak uh, apa ya istilahnya kagetan lah gitu kan hari ini conversion turun terus habis langsung berubah atau besok naik langsung nambah gitu kan jadi seringnya begitu gitu ya bisa mengerti lah itu nanti kita bantu juga buat bisa manage planningnya di sana. Nah untuk yang kalau dari budget sendiri untuk yang apa namanya pasnya lah untuk di tahap awal pertama harus bisa ngelewatin learning phase dulu. Jadi yang 50 conversion itu tadi itu kita mesti hitung istilahnya 50 dikali sama CPA-nya berapa. Nah, CPA-nya teman-teman itu bisa ambil aja dari benchmark-nya yang misalkan di platform lain lah sebelah gitu kan yang mirip itu berapa terus habis itu ya mungkin perlu ditambahin sedikit kenapa karena untuk mendapatkan sampel yang cukup untuk learning phase-nya di TikTok itu kita ngambil istilahnya bit-nya itu kita naikin sedikit supaya sampel itu bisa datang dengan lebih cepat. Kalau sampel lebih cepat, conversion-nya diharapkan bisa terkumpul lebih cepat, sehingga learning phase-nya bisa lewat lebih cepat, kira-kira gitu. Sehingga masuk ke yang ke stable phase-nya itu bisa lebih cepat gitu lah. ya. Nah itu mesti di apa namanya perhitungkan. Jadi 50 dikali sama CPA-nya ditambahin let's say antara 30 sampai 50% lah untuk amannya. Setelah dari situ untuk bisa bikin judgement itu kan kita mesti lihat nih selama performance-nya selama stable phase-nya itu gitu kan atau post learning phase itu katakanlah kasih sekitar 3 minggu nanti 3 minggu dikali sama CPA yang di expect dan itu adalah total budget. Nah itu kalau misalkan kita ngeliat dari beberapa dan sebenarnya kalau kita ngomong soal CPA itu kan juga tergantung tuh res dari sebenarnya conversion-nya apa itu kan conversion untuk let's say add to cart sama conversion untuk chat ke WhatsApp sama conversion untuk order di Shopify itu beda banget angkanya itu kan. Jadi itu juga tergantung sebenarnya dari conversion objeknya itu dari masing-masing teman-teman tuh punyanya apa gitu kan. So nanti dari kita bisa ngobrol juga nanti pas bootcamp sebenarnya kalau misalkan conversion itu kan ada funnelnya gitu lah. Nah funnel ini sebenarnya bisa dimanfaatin nih. Gimana caranya supaya kalau misalkan istilahnya flight-nya atau delivery-nya mandek itu kita bisa akalin supaya objeknya itu kita pindah supaya campaign itu bisa tetap running dengan lebih smooth ketika udah nggak ada masalah terus kemudian kita pindahin lagi itu nanti kita ajarin juga caranya. Jadi kira-kira gitu sih Res buat ngasih gambaran dan beda-beda SMB itu punya beda-beda angka CPA. Nah terus habis itu berdasarkan angka-angka itu ya kita bikin paketnya. Nah paketnya itu yang kita share kemarin gitu Res. Jadi yang 250 per hari, 350 per hari, 1 juta per hari gitu. Itu ngambilnya dari situ benchmarknya. Ya ini juga sekalian klarifikasi juga terus terang kemarin itu gue sempat buat video ya kan video untuk register dari link sign up yang lokasi sampai kemudian top up gitu itu sempat gue buat teman-teman karena gue yakin pasti pada bikin pertanyaan ke gue satu-satu jawabannya gue nggak tahu udah 100-an yang lebih kan ya udahlah gue buatin video aja gitu gue buatin satu landing page gue jelasin step by stepnya sama ada video di situ cuman memang saat gue sign up itu gue nggak konfirmasi ke lo gitu kan jadi memang yang kemarin kita lo sodorin itu kan ada 1 juta per hari untuk budget ya 1 juta per hari ada yang 300.000 250.000 gitu sama kemudian gue usulin yang 100.000 satu hari gitu kan berarti kan minimal tuh dari 10 juta 7,5 juta sebulan sama 3 juta sebulan nah seharusnya kan kalau gue top up itu bukan 300.000 tapi gue masukin di 3 juta gitu jadi gue kemarin kayaknya salah gitu dan gue juga konfirmasi ke lo seharusnya kita buat amount spend-nya itu minimal di 3 juta jadi tadi malam gue tambahin sih jadi kemarin gue top 300 gue ini akhirnya gue ngedit video lagi gitu kira-kira gitu jadi biar teman-teman nggak salah kaprah gitu karena dipikirnya 300.000 udah cukup gitu nah ini yang sebenarnya perspektif ini yang maksudnya gue perlu juga konfirmasi ke lo karena kan kadang teman-teman budget sedikit nggak menghasilkan tahu udah cabut gitu maksudnya udah betul nggak sabaran gitu ya baru ini nggak sabaran jadi manfaatnya kira-kira belum dapat gitu ya nah jadi itu ya jadi memang minimal at least tadi lo bilang 3 minggu sama target CPA dan target conversion yang mau kita
kejar gitu Betul, kan ya. betul, Oke. betul, betul. Nah, Jadi kemarin ya un- gimana tuh? untuk yang itu juga ya sama juga sih Res, maksudnya dari sisinya gue juga karena ini program yang baru banget Ya, diinisiasi gitu kan, dari tim SMB, jadi masih ya kita akuin lah memang masih ada beberapa bagian yang missing lah gitu Res, jadi thank you banget buat ngebantuin kita bikin landing page gitu kan, itu extra effort banget sih. Terus habis itu sama bikin video gitu, thank you banget loh bro. ya. Apa namanya, dan emang ya dari kita juga nanti nextnya akan kita kasih panduannya step by step buat yang bagian pop up itu deh gitu kan, karena sebenarnya mestinya dari sesuai dengan paket yang diinginkan itu yang diinput sebagai jumlah top up. Tujuannya kenapa sih teman-teman melakukan kayak gitu, karena supaya nanti ketika sudah beres bootcamp itu tuh nanti bootcampnya tuh bakalan step by step banget. Jadi campaign-nya udah setup, targeting udah setup, pixel udah setup, semua udah setup, udah tinggal turn on aja gitu. Jadi udah langsung jalan semuanya gitu dengan best practice gitu. Jadi bisa berasa langsung manfaatnya, bisa langsung diskusi sama account manager yang ada, ini kok performance saya bagus atau kurang memuaskan atau gimana pun itu bisa langsung ditanyakan gitu kan. Atau saya butuh kreatif yang lebih bagus nih, itu juga langsung bisa diobrolin gitu. Jadi sifatnya itu udah bukan apa ya istilahnya nanya-nanya yang troubleshooting lah gitu Res. Jadi lebih kayak nanyanya tuh yang udah business outcome aja nih gitu. Dan Performance-nya apa gimana namanya, harus ya. betul. Jadi saya bisa ngelakuin apa nih untuk supaya performance lebih bagus dan sebagainya macamnya itu. Dan jumlahnya itu tadi ya exactly kayak yang lu bilang tadi gitu sih. Apa namanya, kalau misalkan terlalu kecil ya nanti nggak berasa, belum dapat apa-apa udah ngambil keputusan kalau itu ternyata nggak work. Tapi sebenarnya belum enough chance aja yang dikasih. Gitu. Oke. Kira-kira gitu sih. Dan apa namanya, nanti ya kita bikinin juga deh panduannya supaya custom amount top up-nya itu Ya. memang dikaitkan sama si jumlah paketnya, Ya. size paketnya yang emang diinginkan. Ya, soalnya kemarin gue terus terang kan karena gue belum buat video itu, gue mau buat dari nol. Jadi gue daftar yang pertama tuh gue daftar tapi gue belum top up. Cuman kan itu belum sempat ke record gitu kan. Karena gue buat lagi account baru dan begitu di menu payment loh cuman ada 3 lah, gue bingung tuh kan. Ya. Gue langsung recording gitu kan, nggak sempat dilihat-lihat dulu. Oke, jadi itu teman-teman ya. Jadi kalau untuk paket, jadi saya ada revisi videonya, jadi teman-teman nanti bisa revisi untuk jumlah top up-nya dari start dari bawah, dari 3 juta sampai 10 juta itu bisa sampai 30 juta itu misalnya, kalau misalnya teman-teman udah ready banget, nah mau cobain saya iklan di TikTok. Kalau Sama saran sih Res, kalau misalkan emang udah punya biasa iklan di platform sebelah, udah punya kreatif yang bagus, udah pede lah sama apa namanya kreatifnya, terus habis itu emang istilahnya tuh di let's say di Facebook, di Instagram itu bottom funnel-nya works banget, itu mungkin bisa langsung yang 30. Tapi kalau misalkan masih coba-coba, itu ambil aja paket yang lebih di bawah, itu nggak apa-apa, nggak masalah, nanti kami bantu. Oke, sebenarnya gini, tadi lo ngomongin kreatif. Kalau bicara kreatif, yang misalnya gini, gue udah punya kreatif nih misalnya di Facebook, Instagram, gitu ya. Itu kemudian dipakai aja di TikTok, kira-kira menurut lo gimana? Atau memang ada satu approach yang beda gitu dari sisi kreatif? Betul. Jadi approach-nya idealnya itu beda. Jadi nggak bisa pakai yang sama. Cuma kalau untuk keperluannya untuk mulai aja, itu ambil aja dari yang sudah ada. Terus habis itu mungkin pakai frame yang udah kita sediain atau ada tools-tools yang kita udah sediain, nanti bisa di-overlay lah istilahnya. Terus habis itu ya mulainya dari situ dulu. Cuma nanti dari kami kalau yang paket paling tinggi itu yang apa namanya banjir order namanya, itu kan yang 1 juta per hari, itu ada support untuk kreatif. Jadi basically di sana nanti kami bisa bantu buat kasih komen, buat kasih feedback, kasih referensi buat kreatif-kreatif yang udah proven works di industri itu. Dan kemudian kalau misalkan dari teman-teman perlu nanti bantuan untuk bikin kreatif, kami tuh di belakang ada istilahnya tuh content creator komunitas lah yang udah siap ngebantu nih. Jadi nanti kami bisa konekin sama mereka, terus habis itu kita udah punya brief template-nya untuk ngebantuin teman-teman bisa isi briefnya supaya nanti content creator itu ngerti sebenarnya yang diharapkan itu kontennya kayak gimana, produknya kirim ke mereka, mereka yang bikin nanti videonya. Harganya murah banget kalau menurut gue sih ya Res, dibandingin sama yang lainnya lah. Oke, ya sorry, gue sedikit ulang. Berarti kalau misalnya gue pakai yang paket 1 juta sehari, itu kalian bisa bantu kasih suggestion ininya, apa kreatifnya, dari sisi kreatif. Betul. Dan kemudian dikasih contoh ini yang udah berhasil kayak gini. Betul. Ini yang udah works. Kalau dikurang dari itu nggak dapat ya, nggak dapat fasilitasnya. Itu bukan nggak dapat lah, cuma kita akan prioritasin yang di sana dulu gitu. Karena kan
account itu ribuan res, jadi Ya. Jadi ya banyak memang harus difilter ya, memang harus difilter yang ini iya. lah, yang kira-kira serius lah kira-kira gitu. Betul, betul, Oke. betul. Jadi, nah ini tadi macam-macam nih, gue juga nggak sabaran dari omongan lo, kayak misalnya oke, ada approach yang beda, berarti nanti di workshop itu akan dipelajarin ya, misalnya approach apa sih yang kreatif, seperti apa sih yang Betul, cocok di TikTok gitu, itu akan betul, ada di betul, materinya betul. workshopnya. Ada tips triksnya nanti Oke, di situ. kalau gitu kira-kira apa sih, apa secara materi kira-kira apa sih yang akan lo bawakan, lo yang akan lo share ke teman-teman gitu, apa materi? Gue screen share dikit ya. Ini kebetulan Boleh. kemarin gue juga gue perlu host nih, dibilang sini host disabled participant screen sharing. Host disable, sebentar. Ini tampilan lo udah tampilan TikTok banget, bro. Apa tuh? Udah cocok lah lo jadi seleb TikTok. Udah. Hip hop gini, bro. Oh, Udah ya. ada tuh di teman di Facebook ya, dia cerita aja sih. Dia bilang dia bikin konten-konten sharing traveling dia di TikTok tuh kayaknya meledak banget. Mungkin itu suatu topik yang mungkin gue pengen tahu banget gimana sih algoritmanya TikTok bekerja gitu, sampai misalnya kayak orang yang misalnya let's say misalnya gua gitu ya, bukan siapa-siapa, itu punya chance untuk kemudian jadi viral gitu di TikTok gitu. So itu nanti kita obrolin juga deh ya pas di bootcamp. Which is ini biasanya pas gua ngobrolin perkenalan lah, itu gua ada jelasin berapa slide ini. Tapi yang menarik gua, yang tadi berhubungan sama yang lu bilang itu tadi, itu yang ini bisa dilihat ya, Res? Ya, bisa. Nah, jadi basically rahasianya kenapa TikTok tuh segitu boomingnya sekarang, dan konten-konten yang kesannya kayak bukan dari siapa-siapa itu kok bisa meledak banget, karena sebenarnya TikTok itu bukan sosial media, walaupun kita sering dicap sebagai salah satu sosial media, tapi kita tuh bukan, kita tuh platform untuk mendistribusikan video sebenarnya. Jadi artinya algoritma di belakangnya itu tidak bergantung sama orang gitu kan. Jadi let's say kayak gue, followers gue 100.000, jadi nyebarnya bisa lebih banyak dibandingin misalkan orang lain yang cuma misalkan 100 gitu kan. Reza misalkan yang udah populer banget 2 juta follower gitu kan, bisa reach-nya lebih gede daripada gue yang cuma let's say 10.000 gitu kan. Nggak kayak gitu cara mainnya gitu. Jadi kalau misalkan konten gue itu punya manfaat, disukain orang, nanti sistemnya akan mencarikan di belakang siapa nih yang bakalan cocok gitu. Jadi kalau gue sekarang tuh sering kenanya travel, food and beverage, itu sering kena, sama sports. Ya, basically yang gue kangenin lah dari masa PSBB ini gitu kan. Gue pengen travel, gue pengen makan di luar gitu kan, sama gue pengen main badminton, main bola lagi lah gitu kan basically. So itu yang pertama. Nanti kita bisa jelasin lebih mendalam lagi. Terus buat teman-teman yang mungkin pernah dengar TikTok tapi ngerasa TikTok itu isinya hanya joget-joget doang, itu actually not. Itu ada banyak banget konten-konten yang bagus gitu kan. Jadi ini berapa bisnis kecil yang mereka nunjukin cerita soal bisnisnya mereka. Nah itu aja video yang kesannya kayak ini kok bisa sih gini aja nyebar gitu kan, itu bisa sampai ini hampir 500.000 likes, ini 40.000 likes gitu kan. Terus itu juga banyak konten edukatif, gue nggak tahu deh. Gue sih personally follow ini sih, namanya Christina Lee, dia banyak sharing soal tips bisnis kecil gitu kan. Lo juga follow ya? Iya, follow. Iya, cakep lah lo follow. Itu kan kayaknya semua pemain ini kayaknya kalau nggak follow dia berarti kan nggak circle-nya, berarti nggak di situ gitu kan. Siap. Terus habis itu nanti yang kita bakalan sharing juga yang ini lumayan standar lah. Jadi ya basically struktur buat campaign-nya. Terus habis itu yang mungkin lebih menarik ini nanti yang ini kenapa kita minta NDA basically, salah satunya itu kan. Jadi perbandingannya TikTok user sama non TikTok user gitu kan, consumption behavior itu beda banget actually. Terus habis itu ini salah satu secretnya nanti kita share juga gitu kan, dimana campaign buat performing well actually preparing dan planningnya itu mulainya dari ujung, bukan dari ngikutin stepnya yang ada di platform sebenarnya. Itu nanti kita share juga. Terus habis itu ini learning phase, nanti kita jelasin juga cara kerjanya apa aja yang terjadi di sini. Terus habis itu ini ada template, ini nanti termasuk juga di semua paket.
Jadi berangkat dari targetnya teman-teman semua, bisa di breakdown sampai budget. Jadi budgetnya nggak tebak-tebak bohong manggis itu lah. Hari ini gue mau pasang 2 juta gitu kan, nggak kayak gitu gitu kan. Ada target gue hari ini sekian, oke, budgetnya artinya sekian. Udah pasang budgetnya. Soal nanti target achieve apa enggak, itu ada banyak faktor dalam sana yang kita sometimes nggak bisa kontrol gitu kan. Tapi setidaknya sekarang masang budget tuh nggak tebak-tebakan lagi gitu. Nah ini nanti template-nya dibagi, terus kita go through satu-satu, isi semua, nanti teman-teman akan dapat angkanya teman-teman sendiri. Terus habis itu yang akan itu sih beberapa yang bisa nanti akan kita share. Sebenarnya ada banyak lagi materinya, cuma ya beberapa yang gue ambil itu 4 slide itu tadi sih. Ya, ini kayaknya kayak apa, slide terakhir itu udah kayak pertanyaan hampir semua orang yang ngikutin workshop apapun sih gitu kan. Kayak misalnya gue kalau target salesnya berapa segala macam, harus conversion rate yang gue harus kejar berapa segala macam, belum lagi hal-hal yang ya hal-hal teknis lah ya, misalnya landing page-nya juga apa segala macam itu yang ini. Itu nanti akan dibahas. Oke. Menarik banget sih ini terus terang gue ya, berarti apa yang lo sampaikan sebenarnya menurut gue ya itu udah kayak apa yang sebenarnya teman-teman tanyakan gitu ya, apa yang diharapkan ketika memperdalam satu platform periklanan, itu pasti 4 hal tadi gitu. Gimana cara kerja engine-nya juga penting banget, karena banyak sih teman-teman yang nggak paham bahwa ini ada machine learning di belakangnya gitu yang akan bekerja untuk kita gitu kan, untuk bekerja untuk kita sebaik-baiknya gitu. Terus sama tadi yang kalau bicara tadi bisnis outcome-nya apa secara detail tuh menarik banget. Oke, ini apa nih, Du? Ini paket SMB ya? Ini paket yang udah lo share juga. Basically ini size-nya untuk reminder aja sih ini. Jadi service-service-nya akan disediakan untuk masing-masing besaran paket. Kembali lagi bukan artinya kita mau eksklusif banget, enggak sih, bukan itu. Cuma ya karena kliennya banyak banget sih itu, jadi ribuan. Jadi kita mau nggak mau harus prioritasin lah gitu. Dan so far yang berdasarkan pengalaman kita yang di bawah 3 ini tuh lumayan berat bantuannya. Jadi kita kalau emang mau niat tumbuh bareng, ayo deh kita juga akan investasi waktu tenaga buat mereka juga. Ya menurut gue nih cukup ini ya, fair lah ya. Maksudnya artinya kalau budget itu kan dengan creative support yang didukung sama TikTok juga ya, inilah ya, artinya effortnya juga besar juga gitu kan. Menurut gue ini bukan pilih kasih sebenarnya, ini kan lebih ke kayak komitmen. Menurut gue gini juga, artinya gini, kalau misalnya teman-teman udah ngerasain bisnisnya makin berkembang dari TikTok, tentu mereka ya spending akan lebih lebih ini lagi, lebih oke nih, kayaknya kita bisa lebih dapat lebih bagus gitu. Oke, berarti ini sorry gue ini ya bacain satu-satu. Ini ada Telegram community, ada eksklusif webinar akses. Jadi kalau misalnya TikTok ada webinar ke depannya, itu mereka teman-teman bakal dapat gitu ya. Betul, dan yang eksklusif itu pasti akan dapat. Jadi sebenarnya ada yang eksklusif setiap minggu, itu kita lakukan. Buat komunitas hanya untuk klien-klien yang emang kita manage aja. Dan di luar itu nggak bisa dapat. Jadi itu udah nuts and bolts-nya lah gitu. Jadi kayak beneran cara kerjanya, terus habis itu tipsnya, triksnya, semua kita bagiin di sana. Oke. Kalau gini berarti gue harus naikin paket yang gue deposit nih kayaknya nih. Siap. Oke, tadi gue kemarin itu kan gue bilang gue 2 akun yang gue buat kan, pakai nomor handphone beda. Yang pertama itu ada 1 AM yang kontak gue melalui WhatsApp gitu, gue lupa namanya siapa. Jadi semua ini akan ada dedicated AM-nya ya, semua yang ada. Ini mereka jadi langsung gitu ya. Dan ini gue menariknya, gue kagetnya nomor WhatsApp gitu kan. Iya, betul. Kan kalau platform lain mungkin pakai email gitu kan. Ini WhatsApp tuh kayaknya bisa ditanya kapan aja nih kan, kira-kira gitu kan. Betul ya. Maksudnya kalau di luar jam kerja slow response lah. Iya, itu maksud gue itu. Di jam kerja komit kok. Tapi maksud gue ini kan satu yang ya, kalau email tuh kan kayak nungguin. Ya lumayan, inilah satu yang beda menurut gue sih, supportnya. Wah, ini gue di kontak di WhatsApp gitu, meskipun gue belum balas gitu, karena gue akun yang itu belum gue isi sama ini Indo di payment itu. Ada juga pertanyaan teman-teman, ini nggak bisa automatic payment ya, karena kalau di Hub itu gue lihat ada automatic payment, ada manual payment, tapi yang di Indonesia gue nggak tahu, mungkin di khusus Indonesia itu hanya manual payment ya. Untuk jadi pada saat ini, jadi yang bagian automatic payment itu lagi dites di luar, di market-market yang lebih develop lah istilahnya gitu, karena ya kayak yang lo bisa bayangin lah, kalau misalkan kita subscribe gitulah istilahnya, lebih nyaman sih buat teman-teman. Dari gue pun juga merasa beneficial. Hanya saja nih
itu rentan sama fraud gitu. Ya, ya. Jadi chargeback lah istilahnya kalau di dunia online gitu kan. Jadi untuk sekarang lagi dipelajari dulu di market kita seberapa siapnya. Terus kemudian mungkin akan slowly roll out. Jadi itu nanti yang informasi kayak gini itu akan dibagiin juga lewat Telegram community kita. Terus habis itu ketika kita ngelakuin webinar, jadi itu salah satu benefit yang akan di-deliver juga sih kalau misalkan teman-teman join. Nanti ada banyak istilahnya produk info, ada beta test, alpha test, itu nanti bakalan dapat bisa kita share juga info itu. Kalau tertarik bisa ikutan. Oke, jadi itu ya teman-teman. Sorry, sama tadi gue udah menjawab belum ya pertanyaan lo? Kayaknya ya udah menjawab kan ya yang tadi. Jadi basically udah. Lagi terjadi di luar. Oke, sip. Ya, jadi di kemarin ada yang nanya kenapa nggak automatic payment, itu satu jadi jawabannya teman-teman kalau itu lagi di develop, lagi dites gitu kan, karena ini rawan fraud. Terus terang ini di dark side dari online platform pernikahan ini pasti ada teman-teman yang dalam tanda kutip nggak bertanggung jawab lah dengan apa yang mereka spending gitu kan, jadi ya gitu. Atau mungkin yang gue nggak tahu ya, kadang gitulah, itu semua platform pernikahan pasti punya isu itu, baik di Google, di Facebook ada yang nggak bayar gitu kan, atau dikasih kalau automatic payment itu kan berarti kan dikasih limit gitu kan tuh ya, setelah spending sekian charge sekali. Itu memang kalau menurut gue kan rawan ya, jadi kayak misalnya udah dapat kredit limit sekian X rupiah atau nggak dibayar ya udah selesai itu kan. Jadi kasihan juga sih platform udah buat ini bawa kita traffic tapi kitanya nggak komitmen. Oke, jadi gue cukup paham sih alasannya kenapa belum ada, lagi dites segala macam. Mungkin itu sih Nduk ya, udah cukup banget, semua pertanyaan udah terjawab. Sama mungkin hari ini tadi kita ini rencananya tanggal 27 Oktober hari Selasa, cuman Pandu ngasih satu alternatif bagaimana kalau diundur, karena terus terang kemarin itu karena banyak hal yang kita belum tune in gitu ya, ada beberapa kayak misalnya deposit itu yang persepsinya juga salah, dan terus terang gue harus klarifikasi juga ke teman-teman gitu, makanya gue minta kita bikin video ini biar jelas juga gitu kan, biar jelas banyak hal lah ya, dari apa yang dipelajarin seperti apa, terus kemudian budget yang dibutuhkan berapa segala macam, sama support apa yang akan TikTok berikan ke teman-teman setelah mengikuti bootcamp ini gitu kan. Gitu. Kalau sama ini sih Res, minggu depan kan 3 hari libur tuh. Betul. Terus habis itu gue nggak pengen aja sih nanti habis beres bootcamp terus habis itu lagi pada excited untuk nyoba, cuma ya conversion juga mungkin nggak gitu bagus karena lagi libur. Terus habis itu support dari AM-nya juga mungkin nggak seintens itu gara-gara lagi libur. Gue mikirin itu sih. Jadi ya gue juga kaget sebenarnya. Libur, ternyata libur gitu. Waduh, karena iya libur 3 hari bro. Gue baru tahu kemarin, gue bilang gitu, ada tim gue ngasih tahu nih Pak, ini gimana libur cuti bersama, gue bilang waduh apa nih cuti bersama lagi. Oke, jadi itu teman-teman concernnya, karena ya kita ngeliat ada cuti bersama di tanggal 28, 29 dan 30 di minggu depan itu, jadi praktis kita hanya waktu aktif itu di minggu depan hanya 2 hari, tanggal 26, 27 atau hari Senin dan Selasa. Dan Pandu mengusulkan untuk diundur, dan menurut saya sih nggak ada masalah kalau memang kita coba diundur bootcampnya, artinya biar kemudian jalannya bisa ketika teman-teman selesai bootcamp bisa langsung inilah ya, mendapatkan manfaat. Apalagi kalau kalau misalnya mau dimundur, kira-kira di tanggal berapa, Nduk? Misalnya kalau mau ngejar. Gue mikirnya minggu depan hari Rabunya. Minggu depan hari Rabu tanggal 4 ya, 4 November ya. Oke, gimana kalau itu? Tentatif di situ dulu kali ya. Ini menurut gue sih cocok, karena satu itu masih tanggal muda gitu kan. Masih ibaratnya kalau yang gajiannya tanggal 1 itu masih tanggal muda, dan biasanya itu weekend itu lumayan tuh spendingnya juga, artinya benefit ngiklannya segala macam langsung bisa kerasa, mudah-mudahan gitu teman-teman gitu. Betul. Oke, berarti kita undur ke minggu depan tanggal 4 November 2020 ya, Ndu ya. Jadi jamnya tetap jam 14.00 waktu Indonesia Barat sampai jam 6 sore gitu. Oke, itu kita tentatif kita set di situ, tapi nanti gue obrolin sama tim internal deh. Kalau misalkan dirasa perlu di extend waktunya lebih lama, itu nanti gue infoin lagi kalau ya. Let's see nanti
cukup nggak kira-kira segitu atau mungkin perlu di-extend sedikit? Ya kayak extend aja lah sampai malam. Ini teman-teman tuh semangat seneng. Lo itu mah mau lo. Punya teman-teman gue dulu kemarin terakhir itu buat workshop gue kan online dulu. Itu 3 hari jadi 4 hari dulu. Itu kayak misalnya wah ini teman-teman udah kayak gitu. Iya, kayak mereka tuh kayak 3 hari itu karena gue setengah hari kan, bukan 1 hari. Jadi kayak misalnya dari jam 1 sampai jam 5 itu molor sampai jam 6 sore setiap hari seperti itu dan itu jadi 4 hari. Jadi kayaknya mereka teman-teman memang banyak seneng gitu belajar, pengen tahu apalagi platform baru seperti ini gitu kan, dunia baru juga, dan kalau misalnya ada opportunity di situ ya kenapa enggak kita maksimalkan sebaik-baiknya gitu. Nanti materinya kan emang dibikin dirancang, terus nanti soal delivery-nya sampai mana nanti kita lihat lagi deh, kalau misalkan sampai diperlukan untuk ada ekstensi 1 hari gitu ya nanti bisa sih kita open untuk itu. Oke, keren. Gue nggak sabar jadinya. Oke, nanti gue harus ubah semua, harus broadcast WhatsApp lagi ke teman-teman. Mungkin juga gue akan buat flyer juga ke yang followers yang di ini. Oke, mungkin gitu. Thank you banget Pandu. Thank you banget Res, udah menyempatkan. Hari Sabtu masih semangat nih. Iya dong, harus. Ketemu sama Reza gimana nggak semangat? Ketemu sama Reza. Gue asli nih, nanti besok teman-teman pas nanti workshop teman-teman bisa juga nanya-nanya Pandu, ini dia backgroundnya dari Lazada dan dari Facebook, pasti punya banyak hal yang bisa bermanfaat. Kayak tadi kan industrinya juga, kategori industri yang lagi berkembang di pandemi itu apa juga tadi udah disebut juga sama Pandu. Jadi teman-teman bisa ya baru ngobrol sebentar aja kayaknya udah banyak banget insight yang bisa kita dapetin. Jadi semoga nanti di workshop kita bisa belajar banyak dari Pandu ya. Oke Indu ya. Thank you banget Indu ya. Sehat-sehat ya. Ya. Thank you. Bye. Salam buat keluarga. Bye.